Pemerintah Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya mengikuti rapat paripurna 2 DPRD Kabupaten Sorong. Dalam rangka pembahasan dan persetujuan Dewan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sorong tahun anggaran 2022 pada Sabtu 9 September 2023. Tampak pada rapat paripurna itu dihadiri penjabat Bupati Sorong Yan Pitmoso dan seluruh kepala OPD. Pembukaan rapat paripurna 2 DPRD Kabupaten Sorong dalam rangka pembahasan dan persetujuan Dewan terhadap laporan hasil pemeriksaan LHP BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sorong tahun anggaran 2022. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pengawasan. Hadirin sidang Dewan yang kami hormati. Laporan keuangan pemerintah daerah LKPD Kabupaten Sorong tahun 2022 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK RI mencerminkan keberhasilan dan kegagalan pemerintah daerah, dan tentunya hal ini menjadi tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah selama 1 tahun dan sejauh mana fungsi pengawasan Dewan terhadap pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan, juga fungsi anggaran dan fungsi pembentukan peraturan daerah, apakah sudah bersinergi dan sudah ditegakkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semua yang saya sampaikan ini tentunya akan bermuara pada tanggung jawab dan kerja keras dari seluruh komponen yang berkompeten di daerah ini, dengan harapan demi untuk kesejahteraan dan kemajuan masyarakat di Kabupaten Sorong. Untuk itu kami berharap kiranya opini atau laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sorong dari tahun ke tahun, yaitu wajar tanpa pengecualian WTP yang sudah ke-10 kali dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan prestasinya, sehingga mendapat opini laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sorong di masa depan yang lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan pada acara pembukaan rapat paripurna 2 tahun 2023 ini. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, atas nama pimpinan dan anggota, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada saudara penjabat Bupati Sorong, para unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, pimpinan TNI Polri, serta hadirin undangan sekalian yang telah hadir dan setia mengikuti rangkaian acara rapat paripurna 2 DPRD Kabupaten Sorong masa sidang tahun 2023 sampai selesai. Akhirnya dengan memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kiranya senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga dapat melaksanakan tugas dan pengabdian kita sesuai dengan
kapasitas dan profesi kita masing-masing. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Sambutan penjabat Bupati Sorong sekaligus penjelasan terhadap materi sidang paripurna 2 DPRD Kabupaten Sorong. Pembukaan rapat paripurna 2 DPRD Kabupaten Sorong masa sidang tahun 2023 dalam rangka pembahasan dan persetujuan Dewan terhadap laporan hasil pemeriksaan LHP BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sorong tahun anggaran 2022. Pimpinan dan sidang Dewan, hadirin yang saya hormati. Pemerintah Kabupaten Sorong telah mengupayakan untuk melakukan sinergi kebijakan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat dalam mensinkronisasikan program dan kegiatan pemerintah daerah di dalam APBD Kabupaten Sorong tahun anggaran 2022. Pimpinan dan anggota DPRD yang saya hormati, adapun ringkasan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sorong tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut. Pendapatan 1.821.499.239 rupiah. Sementara itu belanja 1.240.747.165 rupiah dan mengalami surplus senilai 55.778.752.073 rupiah. Untuk penerimaan pembiayaan daerah 229.448.948.796 rupiah. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan daerah yaitu 83.461.887.032 rupiah. Pembiayaan neto 146.761.764 rupiah. Sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa senilai 201.855.813.833 rupiah. Untuk kegiatan bidang lainnya dapat dilihat secara rinci pada materi pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Sidang Dewan, hadirin yang saya hormati, demikian kami sampaikan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sorong tahun anggaran 2022 yang merupakan program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sorong dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK Republik Indonesia, Perwakilan Provinsi Papua Barat, dan pemerintah Kabupaten Sorong mendapat opini atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sorong tahun anggaran 2022 adalah opini wajar tanpa pengecualian. WTP berturut-turut sebanyak 10 kali terhitung mulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2022. Kita beri aplaus dulu. Tentunya keberhasilan ini atau wajar tanpa pengecualian dari hasil pemeriksaan BPK RI untuk seluruh belanja APBD tahun 2022, kita harus mempertahankannya di tahun anggaran 2023 ini. Dan seterusnya, untuk itu selanjutnya, materi rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sorong tahun anggaran 2022
saya minta untuk dapat dibahas bersama antara pihak eksekutif dan DPRD Kabupaten Sorong. Akhirnya kami juga berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sorong tahun anggaran 2022 ini dapat segera dibahas untuk mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Sorong dan ditetapkan menjadi peraturan daerah. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, pada sidang dewan yang terhormat ini juga, kami dapat menyampaikan pada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, bahwasannya kita sedang ada di bulan September, tanggal 9 hari ini, sesuai dengan amanat undang-undang dan peraturan Menteri Dalam Negeri dan peraturan Menteri Keuangan, pembahasan era APBD perubahan 2023 itu sudah harus kita rampungkan sebelum akhir bulan September. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mohon perhatian dan juga komitmen kita bersama supaya segera untuk pembahasan APBD 2020, APBD perubahan 2023 segera dibahas dan ditetapkan untuk pelaksanaan APBD perubahan tahun 2023. Dan juga pada sidang dewan yang terhormat ini, saya juga dapat menyampaikan kepada kita semua bahwa kita tidak boleh rasa puas, rasa bangga tentang laporan hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2022 yang kita sudah capai. Memang kita sadar sungguh bahwa masih banyak hal yang harus menjadi pekerjaan rumah, tapi juga banyak hal yang kita belum laksanakan secara baik yang harus butuh sinergitas dan juga kolaborasi kita semua untuk perbaiki dan juga mantapkan langkah-langkah visi kita bersama untuk membangun masyarakat Kabupaten Sorong dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Sorong yang kita cintai dan kita banggakan. Juga pada kesempatan ini dalam sidang dewan yang terhormat ini secara pribadi tapi juga selaku pejabat Bupati Kabupaten Sorong, saya mengaturkan terima kasih banyak, apresiasi dan penghargaan saya yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Sorong yang sudah dapat mendukung kami pemerintah dan saya selaku PJ Bupati Sorong selama kepemimpinan masa tugas 1 tahun yang saya bisa dapat melaksanakan selama 1 tahun 2022 dan 2023, dan juga terima kasih atas dukungan Bapak Ibu pimpinan dan anggota DPRD dan kita semua sehingga atas kepercayaan negara dan pemerintah kepada saya untuk melanjutkan sebagai pejabat bupati untuk masa periode 2023-2024. Tentunya sebagai manusia dan sebagai pemimpin tidak ada manusia yang sempurna. Tapi kelemahan saya dan kekurangan saya, ataupun saya bersama-sama seluruh jajaran pemerintah dan bersinergi dan berkolaborasi dengan pimpinan anggota DPRD, kita duduk di sidang dewan yang terhormat ini untuk kita duduk dan memikirkan dan bahas bersama-sama dan berkomitmen untuk bagaimana kita membangun Tanah Malamoy Kabupaten Sorong yang kita cintai dan kita banggakan. Hal yang berikut, Kabupaten Sorong adalah kabupaten yang majemuk heterogen dan kita telah menjadikan Kabupaten Sorong sebagai kabupaten rumah kebinekaan kita semua. Nah, karena itu kita hari ini, generasi hari ini, pemimpin hari ini harus bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat nilai-nilai, prinsip-prinsip yang kita sudah bangun sebagai nilai kebersamaan kita untuk merawat kebinekaan Kabupaten Sorong sebagai rumah kebinekaan. Perbedaan politik, perbedaan suku, agama, bahasa itu yes. Tetapi perbedaan itu tidak bisa harus menjadi konflik. Untuk kita harus membedakan satu di antara satu kita dengan yang lainnya. Tapi kita harus memupuk rasa persaudaraan dan solidaritas kita sebagai anak bangsa di dalam kemajemukan kita sebagai kekayaan kita bersama untuk kita membangun Tanah Malamoy Kabupaten Sorong yang kita cintai dan kita banggakan.
Demikian sambutan saya pada sidang dewan yang terhormat dalam rapat paripurna 2 DPRD Kabupaten Sorong masa sidang tahun 2022. Sekian dan terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yun wabuk. Nanwa wolom ali wafai fagu pawabili. Malamoy. Mari kita duduk bicara bersama membangun Malamoy Kabupaten Sorong yang kita cintai dan kita banggakan. Tuhan memberkati kita semua.